Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali perenungan kita saudara di tanggal 22 bulan 5 2025. Terus kita mencari wajahnya pagi hari ini saudara, dengan kekuatannya pastinya kita berjumpa dengan dia. Pagi ini kita rendahkan diri kita, sebelumnya kita merendahkan hati kita untuk kita mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya saudara. Pagi ini biarlah sebelum kita berdoa, kita minta Tuhan Roh Kudus berkata-kata dengan kita berdoa. Bapa, terima kasih satu lagi itu memberikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami bersyukur pagi ini kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Satu hari yang memberikan Tuhan kesehatan, kesegaran buat setiap kami. Ajar kami Tuhan terus mengandalkan Engkau di kehidupan kami. Pagi ini Tuhan kami rindukan Tuhan berkata-kata di tengah kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan yang sederhana, yang menguatkan kami sepanjang hari ini, hanya dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan tentang ini saudara. Buat apapun yang kita perbuat, dikatakan perbuatlah setiap hati kita dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, perbuatlah segala sesuatu dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan temanya pagi ini perenungan kita saudara dikatakan apapun kita perbuat, perbuatlah segalanya dengan untuk Tuhan. Sekali lagi, apapun yang kita perbuat, perbuat segalanya untuk Tuhan. Dan pagi hari ini bacaan kita ambil di Kolose 3 22 sampai 25, perikopnya hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Dan biarlah ini saudara, ketaatan, submission yang mungkin kita tunjukkan atas setiap pemimpin kita, dikatakan bukan hanya untuk menyenangkan mereka saja, melainkan dengan tulus hati karena kita memiliki ketakutan akan Tuhan saudara. Yang kedua 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan biarlah kita sadarkan diri kita bahwa apapun yang kita lakukan dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukan ingin kita hanya untuk menyenangkan orang atau manusia yang ada saudara, pemimpin kita mungkin, orang-orang sering kita, tapi kita melakukannya dasar yang benar adalah untuk Tuhan. 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Ingat bahwa setiap perbuatan baik, setiap perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan buat setiap kita, dikatakan bagian yang ditentukan, yaitu upah yang akan Tuhan berikan buat setiap kita. Sehingga apapun yang kita lakukan dengan takut akan Tuhan ini saudara, Tuhan perhitungkan di hadapan Dia. Ayat 25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya. Itu karena Tuhan tidak memandang orang. Dan poinnya saudara 23 ini menjadi perenungan landasan kita saudara pagi ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan biar kita pegang ayat ini saudara, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, bisnis apapun yang kita sementara usahakan, pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan buat setiap kita lakukan dengan segenap hati kita seperti kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Efesus 6 ayat 6, 5 sampai 7 dikatakan ayat 5, hai hamba-hamba, taatlah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Tuhan ajar ini bahwa kita harus mentaati, dikatakan tuan-tuan atau dikatakan yang ada di dunia, pemimpin kita sudah dengan takut dan gentar dan tulus hati sama seperti kita mentaati Kristus, di mana setiap pemimpin yang kita percayakan bahwa setiap kita menjadi wakil Tuhan, mungkin di tempat kita bekerja, di tempat kita melayani, bahkan di rumah kita saudara, orang tua kita, mungkin kita harus taati mereka. Ayat 6, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba Kristus yang dengan senang hati melakukan kehendak Allah, bukan hanya untuk menyenangkan hati mereka, tapi kita sadar bahwa kita dipanggil, dikatakan untuk melakukan kehendak Allah di muka bumi, untuk menyenangkan hati Tuhan dengan kita mentaati setiap perintah-perintahnya dalam kehidupan kita. Dan yang ketujuh, dan yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Dan ini saudara kita, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, pelayanan apapun yang kita lakukan, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan dan bukan untuk menyenangkan manusia.
1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, dikatakan lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan sekali lagi, biar semua aktivitas yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, baik itu makan, baik itu minum, melakukan sesuatu yang lain, biarlah prinsip ini saudara, bahwa kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah semua yang kita kerjakan, biarlah terang Tuhan boleh nyata dan kemuliaannya boleh nyata di dalam kita. Kita menjadi buat teladan, kita menjadi, dikatakan menjadi berkat, menjadi pengaruh, kita menjadi prototipe yang ada untuk kemuliaannya dinyatakan dalam kehidupan kita. Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemanapun engkau akan pergi. Dan biarlah ini kita lakukan juga dengan sekuat tenaga, perbuat dengan segenap hati kita, seperti kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Dan biarlah segalanya ini sudah kita lakukan untuk kemuliaan namanya saja. Dan saya catat makna rohani dari Kolose 3:23 ini sudah tema, apapun kita perbuat segalanya untuk Tuhan. Ada poin makna rohani yang kita belajar pertama, yaitu motivasi yang benar. Ayat ini menekankan pentingnya memiliki motivasi yang benar dalam melakukan segala sesuatu, dan pastikan motivasinya benar. Motivasinya bukan mencari keuntungan untuk kita meninggikan diri, untuk kita mencari mungkin pementingan diri sendiri saudara, tetapi untuk menyenangkan Tuhan dikatakan, dan bukan hanya untuk manusia saja. Saya percaya waktu Tuhan disenangkan, waktu Tuhan dipermuliakan, maka manusia kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Saya percaya ini saudara. Tapi fokusnya adalah motivasi yang benar untuk melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Yang kedua, kualitas pelayanan. Ayat ini juga menyoroti pentingnya melakukan segala sesuatu dengan kualitas yang tinggi, seperti melakukan pekerjaan untuk Tuhan dan bukan untuk sesuatu yang mungkin menyenangkan manusia, bahkan untuk sesuatu yang untuk mendapatkan reward secara duniawi, mungkin untuk mendapatkan finansial, uang dan segalanya. Tapi biarlah kualitas yang tinggi ini dalam melakukan segala sesuatu untuk melayani Tuhan, karena kita didasarkan, karena kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Yang ketiga, hati yang tulus. Ayat ini menekankan pentingnya memiliki hati yang tulus dan sungguh-sungguh dalam melakukan segala sesuatu. Dan biarlah ini yang menjadi koreksi kita, bahwa setiap apapun yang kita lakukan, biarlah hati yang tulus ini yang sungguh-sungguh untuk kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mentaati Dia. Dan ini penting, hati yang tulus ini sungguh-sungguh saudara kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan terakhir, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kolose 3 dikatakan ayat 23 ini maknanya mungkin sudah aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar ada beberapa poin. Sudah yang pertama, bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita dapat melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh dan hati yang tulus, bukan hanya untuk memenuhi kewajiban saja. Dan biarlah kita pastikan ini menjadi gaya hidup, lifestyle kita, bahwa kita melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, dan bukan hanya sesuatu kewajiban saja saudara, tapi biarlah itu lahir karena kita mengasihi Tuhan, karena kita rindu untuk memberikan yang terbaik, karena kita mentaati Dia, melakukan kehendak-Nya. Kedua, melakukan segala sesuatu dengan integritas. Ini penting, kita dapat melakukan segala sesuatu dengan integritas dan hati yang jujur, bukan hanya menyenangkan manusia, tapi biarlah integritas ini kita kedepankan, kesesuaian kehidupan kita dan sesuai dengan buat ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengikuti setiap jalan-jalannya dalam kehidupan kita saudara. Hidup yang berintegritas, hati yang jujur, dan bukan menyenangkan manusia. Yang ketiga, mengutamakan Tuhan. Kita dapat mengutamakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita dan melakukan segala sesuatu, dikatakan untuk menyenangkan Tuhan, dikatakan. Sehingga ini penting, kita utamakan Dia dalam kehidupan kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita libatkan Dia, dan kita melakukan segala sesuatu karena kita mengasihi Dia dan kita rindu menyenangkan Dia dalam kehidupan kita. Dan terakhir yaitu mengembangkan, yang keempat, mengembangkan sikap pelayanan. Kita dapat mengembangkan sikap pelayanan dalam segala aspek kehidupan kita, melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh. Dan biarlah ini saudara kita terus kembangkan ini saudara, sikap melayani, sikap mau
berkorban untuk orang-orang sekeliling kita. Kita memberi diri untuk kita memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan, mungkin dengan kita melakukannya, dengan kita merindukan buat kehendak Tuhan, kita boleh kerjakan dalam kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan kita, segala sesuatu dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh. Dan dengan aplikasi ini saudara, dari Kolose 3:23 ini kita belajar prinsipnya saudara, kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dikatakan hati yang tulus serta mengutamakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kita melakukan, kita perbuat, apapun yang kita perbuat dengan segenap hati kita. Kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak-Nya. Bapak, terima kasih pagi ini buat satu hari lagi kami bersyukur Tuhan, buat kami boleh mendengar perenungan kami yang pertama ini Tuhan. Kami percaya dalam tema kami Tuhan, apapun kami perbuat segalanya untuk Tuhan. Yang pertama, kami belajar aplikasi kehidupan kami sehari-hari Tuhan, bekerja dengan sungguh-sungguh, kami melakukan pekerjaan kami dengan sungguh-sungguh dan hati yang tulus, bukan hanya untuk memenuhi kewajiban. Yang kedua, melakukan segala sesuatu dengan integritas, kami melakukannya dengan integritas dan hati yang jujur, bukan hanya untuk menyenangkan manusia. Yang ketiga, mengutamakan Tuhan, kami mengutamakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami dan melakukan segala sesuatu untuk menyenangkannya. Dan yang keempat, mengembangkan sikap pelayanan dalam segala aspek kehidupan kami, melakukan segala sesuatu dengan tulus dan sungguh-sungguh. Berkati setiap firman yang sederhana yang kami dengar pagi ini Tuhan, kami ukir dalam loh hati kami, dan sambil kami boleh belajar, kami boleh aplikasikan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus membantu kami Tuhan, menolong kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti bagian kami untuk kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Sebelum kami melakukan tugas kami, serasa kami merindukan Tuhan, Engkau memberkati kami. Kiranya berkat, anugerah, kasih karunia daripada Allah Bapa yang Damai Sejahtera Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis seluruh Roh Kudus menyertai kami dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami dengan permai. Dan biarlah berkat bekerja kehidupan kami. Terima kasih pagi ini Tuhan, satu hari lagi kami boleh datang, kami mendengarkan firman. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap andalkan Tuhan, apapun yang kita perbuat dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Amin. Shalom, shalom.